Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam marilah kita hadirkan selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perantara beliaulah kemudian kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya tentunya. Dan kita semua tentu berharap Bapak Ibu suatu saat kita bisa menginjakkan kaki di kota Nabi, di tanah haram, Mekah dan Madinah, di tanah di mana dulu berpijak Rasulullah dan para sahabat dalam rangka untuk menegakkan agama ini, untuk berjihad, menegakkan risalah ini, hingga kemudian sampai kepada kita semua. Dan salah satu tujuan kita ke Baitullah itu adalah untuk ziarah, bertamu kepada Rasulullah SAW, yang tentu kita semua berharap kita nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengawali sharing saya pada kesempatan malam hari ini, saya ingin Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui chat, jadi nama mungkin bisa menyebutkan dari mana dan apa ya, pengen umroh atau haji kapan, kan begitu. Mungkin bisa disampaikan. Jadi ini adalah sebagai sarana untuk berbagi doa Bapak Ibu sekalian, karena sesungguhnya ketika kita sudah mengutarakan hajat kita kepada kerabat, kepada sahabat, kepada keluarga kita, dan kita minta doanya, maka saya yakin ada doa yang diijabah oleh Allah. Dan kita tidak tahu dari doa siapa kemudian Allah mengijabah hajat kita tersebut. Ini saya di Surabaya, alhamdulillah hujan. Jadi insya Allah salah satu syarat doa itu adalah ketika di waktu-waktu, di momen-momen istijabah. Nah, waktu doanya mustajab, gitu Mas ya. Baik Bapak Ibu, monggo bisa dituliskan di kolom chatnya. Sambil saya sampaikan share screen, mohon izin saya menyampaikan materi untuk sharing pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, monggo silakan bisa dituliskan di kolom chatnya. Nanti bisa dibantu di pertengahan atau di akhir sesi kita bisa baca bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemarin saya yakin sudah banyak disampaikan oleh Ustadz Satori Abdul Rauf, jadi terkait dengan bagaimana agar kita bisa menguatkan niat, dan tentu beliau banyak menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Nah, pada malam hari ini juga oleh Ustadz Duhri insya Allah, dan saya malam hari ini tinggal nambahi saja Bapak Ibu sekalian. Jadi saya diberikan amanah untuk menyampaikan sharing terkait dengan merencanakan haji dan umroh bersama keluarga. Saya selalu mengawali dengan salah satu kalimat Bapak Ibu sekalian, bahwa jarak ke Mekah itu tidak akan pernah berubah jika kita tidak pernah berani melangkah. Maka rencanakanlah sejak sekarang dengan 3 langkah, yaitu niat, rancang, berangkat. Gitu.
Karena tanpa niat dan rancang, insya Allah kita tidak bisa berangkat. Jadi dengan niat itu insya Allah sudah bisa menyelesaikan lebih separuh daripada persiapan kita untuk berangkat. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, dalam salah satu hadis qudsi itu Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya orang yang menunaikan haji dan umroh itu adalah duyufur rahman, yaitu tamunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang akan menjamu Bapak Ibu yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Jadi ibaratnya kalau negeri kita kedatangan gitu kan, presiden misalkan karpet merah kan begitu, sejak turun dari pesawat. Nah, begitu pun halnya dengan kita Bapak Ibu. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh itu sesungguhnya adalah para duyufur rahman, yaitu tamunya Allah. Jadi selayaknya seorang tamu maka akan diberikan jamuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara jamuan itu Allah menjanjikan kepada para duyufur rahman. Jadi yang pertama adalah barang siapa mohon ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Kemudian yang kedua, barang siapa meminta kepadaku maka akan aku beri. Makanya Bapak Ibu, kalau salah menunaikan hajat maka langsung dibalas pada saat itu. Bapak Ibu barangkali sering mendengarkan cerita dari para jamaah haji atau jamaah umroh yang pulang bahwa seketika itu diberikan balasan. Jika baik maka kebaikan yang diberikan oleh Allah, jika buruk ada lintasan pikiran keburukan, maka keburukan pula yang akan ditimpakan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah Allah akan mengganti biaya. Orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh itu sedirham diganti dengan 1.000.000 dirham. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu, Allah menggantinya itu tidak sedirham diganti sedirham, tetapi Allah menggantinya sedirham dengan 1.000.000 dirham. Dan silakan Bapak Ibu lihat keluarga, kerabat, teman, sahabat yang sudah menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, rezekinya tambah baik atau tambah buruk Bapak Ibu. Nah, 3 keistimewaan itulah yang diberikan Allah kepada para duyufur rahman. Dan semoga Bapak Ibu yang ada di sini malam hari ini Allah karuniakan, Allah berikan kelayakan sebagai tamunya nanti insya Allah. Baik untuk menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh. Baik Bapak Ibu yang baru hadir, silakan tetap dituliskan di kolom chatnya, jadi hajat umroh atau hajinya. Dan mari nanti kita aminkan bersama di sesi berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kemudian kita bersusah payah untuk berhajat menunaikan ibadah haji atau umroh? Saya yakin kemarin Ustadz Satori sudah menyampaikan ini, makanya saya reminder saja insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita bersusah payah? Karena ya ini adalah sarana menjemput tiket surga Bapak Ibu. Jadi yang namanya manusia itu pasti menemui kematian. Karena di dunia itu usianya terbatas, maka kita menginginkan kehidupan yang abadi. Dan kebaikan itulah yang kita inginkan
pada saat kita menerima karunia kehidupan abadi. Yaitu apa? Yaitu berada di surganya Allah, dan kita sangat-sangat berharap kita nantinya bisa bertetangga dengan Rasulullah di surganya. Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis Bukhari Muslim itu disampaikan bahwa antara umroh yang satu dan umroh lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Bapak Ibu sekalian, dengan menunaikan ibadah umroh maka kita bisa mendapatkan karunia dihapuskannya dosa kita. Jadi ada orang yang mengartikan bahwa ini berarti umrohnya harus lebih dari satu kali. Atau bisa jadi ya umroh kemudian sambil menunggu antrian haji, kan begitu. Sehingga ketika umroh sampai dengan haji berikutnya Allah sudah hapuskan dosa kita, dan pada saat menunaikan ibadah haji, ketika kita bisa menunaikan ibadah haji dengan mabrur, insya Allah kita akan mendapatkan karunia surganya. Bapak Ibu, apakah tidak menginginkan karunia yang luar biasa seperti ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya menyebutnya dengan redemption. Jadi ada di dalam ayat Al-Quran atau di hadis itu yang menyebutkan di Quran surat Al-Kahfi itu diantaranya adalah bahwa ada orang-orang yang dia beribadah, rajin beribadah, tetapi sia-sia. Jadi seperti debu yang berterbangan. Jangan-jangan itu kita, Bapak Ibu. Jadi jangan-jangan itu kita. Jadi kalau di agama lain itu kan dikenal apa? Penebusan dosa, kan begitu ya. Jadi ketika di dunia ada event yang namanya penebusan dosa. Nah, saya meyakini bahwa haji dan umroh itu adalah sarana yang diberikan Allah kepada hambanya yang menginginkannya untuk mendapatkan privilege, yaitu keistimewaan. Keistimewaan apa, Bapak Ibu? Jadi keistimewaan tambahan pahala yang berlipat. Yang itu seperti misalnya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, Bapak Ibu, Allah karuniakan satu malam yang nilainya sama dengan atau lebih dari 1000 bulan. Artinya ketika kita beribadah di malam hari itu, maka lebih dari 1000 bulan nilainya. Nah, umroh dan haji itu adalah sama dengan seperti itu, yaitu sarana untuk memperbanyak amal dan pahala kepada kita semua hambanya ini, sehingga kemudian kita mendapatkan keistimewaan itu. Jadi dihapuskannya dosa kita dan kemudian Allah masukkan kita ke dalam surganya. Dalam salah satu hadis riwayat Ibnu Majah itu Rasulullah bersabda, jadi sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholat di tempat yang lain, kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 sholat di tempat yang lain. Bapak Ibu sekalian, biasanya umroh itu kan 9-10 hari begitu. Oke lah kita katakan 3 hari di Madinah kan begitu. Kemudian 5 hari di Mekah. 3 hari di Madinah kita sholat 5 waktu, Bapak Ibu. Nilainya lebih utama daripada berapa, Bapak Ibu? 5 kali 3, 15. Berarti 15.000. Belum kalau di Mekah. Jadi mengapa kemudian kita biasanya di Mekah itu lebih lama? Ya karena ketika kita sholat di dalamnya maka lebih utama daripada 100.000 sholat. Nah, para ulama menisbatkan amalan yang lain juga seperti itu. Ketika kita berzikir, ketika kita membaca Al-Quran juga sama.
Jadi lebih utama daripada yang lain. Nah, jadi inilah sarana bagi kita semua untuk, dalam tanda petik saya mengistilahkan, dengan penebusan dosa. Karena usia kita terbatas, Bapak Ibu. Ya, kalau Allah berikan karunia kita usia yang cukup panjang dan kita di masa usia kita itu kemudian Allah karuniakan kesehatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah dan kebaikan itu dengan optimal. Hari-hari ini kita mendengar kerabat keluarga kita, sahabat kita yang sebelumnya bicara dengan kita, sebelumnya berinteraksi dengan kita, tiba-tiba kemudian Allah panggil. Karena wabah ini, Bapak Ibu. Jadi karenanya kita, Bapak Ibu, perlu persiapan. Persiapan apa? Ini, amal ini. Kepada kita adalah haji dan umroh. Kemudian yang ketiga adalah saya menyebutnya dengan merindu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dan ziarah tentunya, dan dengan ziarah inilah kemudian kita jadi melepas kangen, kerinduan kepada baginda Nabi juga. Di sanalah kemudian kita belajar banyak terkait dengan sejarah para sahabat, sejarah Rasulullah dan para sahabat. Pada suatu waktu ketika Rasulullah berkumpul bersama para sahabat, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aku begitu rindu hendak bertemu dengan saudara-saudaraku." Nah, Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya juga kaget dengan pertanyaan atau pernyataan Rasulullah ini. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman denganku dan mereka mencintai aku. Jadi dalam keterangan yang lain, iya. Jadi kalian adalah sahabatku, tetapi saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman denganku dan mereka mencintai aku. Bahkan melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itulah saudara-saudaraku dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Jadi Rasulullah itu begitu cintanya, Bapak Ibu, dan begitu merindukan kepada kita umatnya. Jadi umat di akhir zaman yang tidak pernah bertemu dengan beliau. Lalu kita yang dirindukannya ini kemudian tidak memiliki kerinduan kepada beliau, sungguh sangat disayangkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi setidaknya marilah kita kirimkan selalu salawat setiap hari kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melepas kerinduan dan untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan Rasulullah kepada Abu Bakar dan para sahabatnya saat itu. Jadi setiap hari ketika kita di Madinah, kita upayakan, kita usahakan untuk sedekat mungkin dengan Rasulullah SAW. Di mana Bapak Ibu? Ya di Raudhah, di samping beliau. Kita usahakan setiap hari berada di dekat beliau, menyampaikan sholawat kepada beliau dan melepas kerinduan kepada beliau, dan kita tentu berharap mendapatkan syafaatnya kelak insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah 3 alasan kenapa kemudian kita harus mengupayakan sekeras mungkin untuk bisa menunaikan ibadah umroh atau haji. Jadi pertama, mulailah Jadi pertama marilah kita mulai dengan niat, Bapak Ibu. Jadi yaitu tadi, niat itu insya Allah akan menyelesaikan lebih dari separuh perjalanan kita
untuk mempersiapkan diri menjadi tamunya. Nah, pertama apa yang kita lakukan ya melangkah sekarang. Jadi menguatkan niat, kemudian menyampaikan hajat dan membesarkan munajat. Jadi kita harus berani memulai Bapak Ibu. Jadi berani memulai untuk meniatkan minimal di dalam hati kita. Menyampaikan kepada suami, istri kita, menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa kita akan menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh. Jadi inilah saatnya saya menjadi tamu Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah ngaji Baitullah. Jadi insya Allah Fresnel Haji Umroh atau Rihal Umroh Haji insya Allah menyediakan sarana Bapak Ibu untuk bisa ngaji bersama-sama. Jadi kalau ngaji tentang umroh insya Allah ada sekolah umroh. Ngaji tentang haji insya Allah ada sekolah haji. Insya Allah saat ini juga berlangsung sekolah haji pekan ini insya Allah sesi kedua. Kemudian membaca buku dan lain-lain. Karena dengan belajar itulah kemudian kita bisa insya Allah menguatkan niat kita. Kemudian yang ketiga, kalau berani ya silahkan diurus paspornya. Apalagi paspor sekarang konon usianya 10 tahun kan begitu, masanya maksudnya. Masa berlakunya. Jadi urus paspor dan bawa paspor di sajadah di mana kita bersujud. Jadi bawalah paspor itu di keheningan malam kita dan kemudian kita berdoa, ya Allah saya sudah buat paspor kan begitu. Masa paspor ini tidak ada gunanya ya Allah. Jadi dulu itu saya begitu, buat paspor pertama kali itu niatnya untuk umroh Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah kemudian mampir dulu ke Singapura, mampir dulu ke jadi dan kemudian sampailah kemudian di tahun berapa? 2016 Allah panggil untuk ibadah umroh. Dan pada saat itu juga daftar umroh itu nggak tahu ngelunasinya bagaimana kan begitu. Nanti ceritanya lain. Yang penting daftar saja. Mengurus paspor. Kemudian yang berikutnya berdoa Bapak Ibu. Jadi setelah berani niat maka juga harus istiqomah berdoa. Jadi syaratnya berdoa di waktu dan tempat mustajabah. Jadi secara istiqomah. Jadi kita harus tahu-tahu waktu dan momen istijabah. Misalnya saat hujan itu adalah saat istijabah. Saat setelah sholat asar sampai menjelang maghrib itu di hari Jumat itu adalah waktu yang istijabah. Dan kita manfaatkan momen-momen itu untuk berdoa kepada Allah SWT. Nah, ini saya sampaikan secara khusus Bapak Ibu bisa menjadi wirid. Jadi doanya Nabi Ibrahim di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini kalau habis sholat dibaca 1 kali, 3 kali gitu tidak kerasa Bapak Ibu. Dan sambil kita renungkan kembali, kita ingat kembali perjalanan Nabi Ibrahim. Jadi napak tilas ketika Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami dan terimalah taubat kami. Sungguh engkaulah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 128. Jadi ini bisa menjadi wirid harian Bapak Ibu karena doa di dalam Al-Quran. Jadi bisa juga dibaca di dalam sujud akhir kita. Kemudian doa ini saya dulu mendengarnya dari Ustadz Muhammad Solihuddin. Jadi doanya agar bisa ke Baitullah, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal amba fi kulli ambi ahsanil hal. Di setelah zikirnya tadi, doanya Nabi Ibrahim kita tambahi dengan doa ini. Doa dengan bahasa Bapak Ibu yang Bapak Ibu
pahami juga tidak masalah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesempatan untuk bisa menziarahi rumahmu yang agung, yaitu Masjidil Haram di Mekah, serta menziarahi Rasulmu yang mulia, Masjid Nabawi di Madinah pada tahun ini dan setiap tahunnya dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Baik, saya minta kepada Bapak Ibu, monggo silakan dibaca 3 kali dalam hati boleh, atau kita baca bersama-sama boleh. Mic-nya di-on-kan biar hafal. Kalau Al-Qur'an tadi kan bisa dibuka nggih, di Al-Qur'annya masing-masing. Kalau doa ini bisa ya. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal amba fi kulli ambi ahsanil hal. Ya. Nah, kedua Bapak Ibu sekalian, setelah kita mulai dengan niat, maka kita harus berani merancang haji. Jadi kita harus memberanikan diri Bapak Ibu. Jadi ya memilih travel yang terpercaya. Apa sih travel yang terpercaya itu? Kalau bahasa saya ya paling tidak memenuhi 3 syarat. Jadi yang pertama adalah jadi 5 pasti umroh itu. 5 pasti umroh itu kan ketentuan dari Kemenak Bapak Ibu. Jadi 5 pasti umroh itu pasti umrohnya, pasti travelnya berizin kan begitu. Itu syarat-syarat utama gitu. Kemudian yang kedua adalah ya pasti pesawatnya, pasti hotelnya kan begitu. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah Kemenak itu membuat sistem yaitu Sipatuh, jadi terkait dengan umroh itu. Jadi travel itu ada koneksi dengan Kemenak sehingga Kemenak itu tahu jamaahnya itu sudah diberangkatkan atau belum. Jadi ini untuk kehati-hatian bersama Bapak Ibu sehingga kemudian tidak terjadi penipuan. Kemudian yang ketiga, saya memberikan syarat tambahan yaitu memiliki trip yang rutin Bapak Ibu. Jadi saya yakin travel yang tripnya itu setahun cuma memberangkatkan sekali sangat berbeda dengan travel yang setiap bulan ada keberangkatan atau setiap bulan itu bahkan lebih dari 1 keberangkatan. Jadi insya Allah Rihal Fresnel Haji itu sebelum masa pandemi, jadi minimal ada 3 kali keberangkatan dalam 1 bulan Bapak Ibu. Jadi sampai pada saat itu akhir Februari 2020 insya Allah. Kemudian memilih trip dan jadwal. Jadi kalau sudah ada tripnya, ada jadwalnya, maka kita pilih. Jadi apakah mau umroh saja atau umroh plus, apakah musim dingin atau musim panas, dan lain-lainnya. Atau mau mendaftar haji reguler, atau mendaftar haji plus, atau mendaftar haji furoda. Begitu. Nah, yang ketiga, insya Allah saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan tiket haji, yaitu cara mudah untuk merencanakan haji dengan antrian yang relatif pendek dengan haji plus. Kemudian dompet Baitullah, yaitu cara mudah merencanakan umrah bersama keluarga dengan menabung sesuai dengan kemampuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bulan Februari kemarin Kemenak itu merilis antrian haji di Indonesia. Nah, Maluku itu antriannya 12 tahun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau pengen cepat menunaikan ibadah haji, ada keluarga bisa daftar dari Maluku. Kemudian kalau Jogja itu antriannya 28 tahun, Jawa Timur 30 tahun, Kalimantan Selatan itu 34 tahun. Jadi bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum menunaikan ibadah haji, sekarang usianya berapa? Apakah usianya 40 tahun, gitu kan? 30 tahun, berarti kalau antriannya 30 tahun dan sekarang 40 tahun, berarti di usia 70 tahun kita baru mendapatkan antrian haji. Nah, program tiket haji ini adalah sarana untuk membantu Bapak Ibu yang ingin menunaikan ibadah haji plus. Jadi untuk haji reguler Bapak Ibu cukup datang ke Kemenak Kabupaten tempat tinggalnya, mendaftar dengan DP 25 juta. Nah, untuk daftar haji plus itu butuh DP sebesar berapa Bapak Ibu? Jadi biaya haji plus itu sebesar $12.000.
$12.000 itu kalau kurs sekarang kira-kira 163-an juta Bapak Ibu. Jadi untuk mendapatkan nomor porsi itu Bapak Ibu harus membayarkan DP sebesar $4.500 atau sekitar 63-an juta. Nah, dengan tiket haji Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan uang sebesar $4.500. Bapak Ibu cukup mengeluarkan berapa? Nah, Bapak Ibu cukup membayar uang sebesar 6,5 juta atau 16,5 juta, Bapak Ibu sudah mendapatkan kuota Haji Plus yang kalau daftar haji sekarang, nomor porsi Haji Plus maksudnya, kalau Bapak Ibu mendaftar haji sekarang, Haji Plus sekarang, maka antriannya masih 6 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau di Jogja itu antrian haji reguler 28 tahun, dengan Haji Plus sekarang masih 6 tahun. Nah, Bapak Ibu dengan tiket haji tidak perlu membayar $4.500 atau 63 juta, Bapak Ibu cukup menyediakan dana sebesar 6,5 juta atau 16,5 juta. Nah, kalau 6,5 juta, Bapak Ibu nanti melakukan cicilan sebesar Rp2.270.000 per bulan. Yang 16,5 juta, 1,9 juta per bulan. Nah, masa cicilannya untuk DP ini adalah 3 tahun. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu menunggu 3 tahun untuk mendapatkan kuota hajinya. Jadi ketika dokumen lengkap Bapak Ibu, urusan dengan perbankannya beres, insya Allah kuota haji, nomor porsi haji sudah keluar minimal 7 hari kerja. Nah, menariknya adalah, jadi kita kerjasama dengan beberapa perbankan syariah, dan menariknya ada perbankan itu yang tanpa agunan. Jadi tanpa agunan. Jadi menganggapnya bahwa nomor porsi itulah agunannya. Ini kan menarik Bapak Ibu. Nah, kalau kita simulasikan kira-kira seperti ini. Jadi DBONH Plus itu uang muka Bapak Ibu bisa pilih 6,5 juta atau 16,5 juta. Selama 3 tahun ini lunas DP-nya, dan kemudian Bapak Ibu dalam proses melakukan cicilan DP ini, Bapak Ibu juga bisa menabung untuk pelunasan yang $7.500 yang ini dibayarkan di tahun keberangkatan. Jadi dengan 6,5 juta Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan nomor porsi Haji Plus yang antriannya insya Allah masih 6 tahun kalau daftar di bulan ini. Nah, sekarang saya menjelaskan sedikit terkait dengan program Dompet Baitullah. Program menabung untuk umroh Bapak Ibu. Jadi langsung saja Bapak Ibu bisa memilih apakah menabung harian, mingguan, atau bulanan. Jadi kalau harian DP-nya 100.000, mingguan 500.000, kemudian bulanan 1 juta. Nah, kita lihat di sini aja Bapak Ibu. Kalau harian, misalkan DP 2 juta, kemudian lama menabung 4 tahun, Bapak Ibu nanti terkumpul jumlah tabungan 31.300.000. Mingguan, kemudian setoran awal 500.000, dan per minggunya 150.000, nanti ketemunya 29.150.000. Kemudian yang bulanan ketemunya 27.250.000. Bapak Ibu cukup menabung 750.000 bulan. Nah, nanti harga umroh disesuaikan Bapak Ibu dengan harga trip saat itu. Jadi jika memang yang Bapak Ibu tabung ini melebihi dari biaya tripnya, maka kami akan kembalikan kepada Bapak Ibu sebagai uang saku. Nah, jika kurang ya ditambahi Bapak Ibu. Nah, cuma menariknya dari program ini adalah Bapak Ibu bisa melakukan program akselerasi. Yaitu program akselerasi itu apa? Yaitu free, Bapak Ibu mendapatkan hadiah. Jadi free hadiah cicilan senilai 750.000 setiap kali mendapatkan 1 jamaah tabungan. Jadi misalnya begini, Bapak Ibu sudah ikut menabung umroh melalui Dompet Baitullah. Kemudian Bapak Ibu menabungkan, mengajak tetangganya untuk menabung di Dompet Baitullah. Nah, pada saat itu Bapak Ibu mendapatkan free cicilan senilai 750.000. Ini tidak bisa diuangkan Bapak Ibu, tetapi bisa itu tadi untuk cicilan. Jadi program ini diperuntukkan untuk jamaah tabungan yang berhasil mendapatkan jamaah tabungan referensi dari jamaah tersebut.
Bisyarah akan diberikan kepada jamaah dalam bentuk potongan biaya umroh dan tidak dapat diuangkan. Jadi ini perlu dicatat Bapak Ibu. Nah, program akselerasi tabungan umroh ini adalah untuk mempercepat keberangkatan jamaah tabungan umroh. Jadi kalau Bapak Ibu setiap bulan, gitu kan, setiap bulan ada orang yang direferensikan, itu kan luar biasa Bapak Ibu. Berarti jadi kira-kira ya nggak perlu nabung kan begitu. Karena setiap bulannya sudah dapat potongan senilai cicilan, senilai tabungan umrohnya. Sesuai dengan ketentuannya tadi. Jadi Bapak Ibu bisa pilih apakah menabung harian, mingguan, atau bulanan. Jadi ini semua dikembalikan kepada kemampuan Bapak Ibu. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu bisa merencanakan umroh bersama keluarga. Jadi bisa dengan anak istrinya, dengan Bapak Ibunya, kemudian dengan anak-anaknya sebagai hadiah Bapak Ibu, sebagai hadiah, barangkali hadiah menghafal Quran dan sebagainya. Nah, ketika insya Allah berangkat, jadi persiapan perjalanan. Jadi persiapan perjalanan insya Allah hampir semua. Jadi kita ada sekolah umroh Bapak Ibu, kemudian 2 pekan sebelum keberangkatan kita ada yang namanya one day training, yaitu kita refresh kembali terkait dengan fikih umrohnya, gitu kan, manasik umrohnya, kemudian detail terkait dengan perjalanan. Kemudian optimalisasi ibadah. Jadi gunanya kita belajar di sekolah umroh itu adalah Bapak Ibu tahu tempat-tempat mustajabah. Bapak Ibu tahu bagaimana mengoptimalkan ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu kita jauh-jauh ke Madinah dan ke Mekah kita berlama-lamanya di hotel, tidak di masjid atau di tempat-tempat bersejarah lainnya. Jadi rugi. Jadi kemudian berdoa di tempat mustajabah ini kemudian ziarah Bapak Ibu. Jadi jangan sampai di sana jangan sampai sepulang dari Mekah Madinah dari tanah suci kemudian kita tidak tahu apa-apa. Jadi tahu tempat, kemudian tahu peristiwa di tempat itu, kemudian tahu hikmahnya. Jika ada amalan tuntunan ibadah di situ bagaimana dan seterusnya. Jadi misalnya Bapak Ibu di sana setiap hari bisa mendapatkan pahala umroh Bapak Ibu. Jadi kalau di Madinah ada satu kesempatan Bapak Ibu sholat di Masjid Quba dan pahalanya senilai dengan umroh. Bapak Ibu ketika habis sholat subuh kemudian berdiam diri di masjid, baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, sampai suruk matahari terbit, kemudian Bapak Ibu sholat 2 rakaat, pahalanya senilai dengan umroh. Jadi Bapak Ibu setiap hari mendapatkan pahala umroh tanpa memakai ihram. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak tahu, kan eman Bapak Ibu habis sholat subuh, kemudian balik lagi ke hotel, dan sebagainya. Rugi. Makanya kemudian ngaji Baitullah itu menjadi sesuatu yang penting melalui sekolah haji ataupun sekolah umroh. Baik Bapak Ibu, jika ingin mendapatkan informasi terkait dengan haji, maka Bapak Ibu bisa join di channel Telegram Haji Selagi Muda. Kemudian terkait dengan umroh, Bapak Ibu bisa di channel Telegram Merancang Umroh Sendiri. Insya Allah demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan katsir pada Ustaz Arif yang telah memberikan ilmunya pada malam hari ini, luar biasa. Beliau sudah mengawali bagaimana beliau menjelaskan terkait dengan keutamaan umrah dan haji, termasuk juga keutamaan Haramain, keutamaan dari Mekah dan Madinah. Lalu juga beliau sudah menyampaikan pula terkait dengan perencanaan ya untuk bisa merencanakan haji atau umroh. Pertama mulailah dengan niat, kemudian merancang haji atau umrohnya. Lalu tadi sudah menyampaikan pula bagaimana beliau menjelaskan terkait dengan strategi bagaimana kita bisa cepat melaksanakan haji ya, karena memang masa tunggunya cukup lama ya, apalagi di Jogja kita ini 28 tahun ya. Nah, jadi sudah disampaikan terkait dengan tiket haji ya, merencanakan bagaimana kita bisa melakukan percepatan bisa haji.
kemudian juga ada dompet Baitullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan atau ditulis di kolom chat. Ini Ustaz Arif ini sudah banyak chat ya, para jamaah menyampaikan ya apa namanya ya istilahnya rencana, mudah-mudahan apa yang ditulis ini menjadi doa ya. Atau mau dibaca atau gimana ini? Ya, alhamdulillah. Monggo dibacakan dan kita aminkan bersama-sama. Monggo dibacakan. Saya bacakan ya, mungkin Ustaz Arif dan para jamaah sekalian bisa mengamini. Di sini juga hujan ini ya, insya Allah menjadi sebab terkabulnya doa kita ya. Dari Pak Yusuf ya, asal dari Solo, Jawa Tengah, ingin umrah sekeluarga dan teman-teman di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya, amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Mas atau dari Pak Hilman. Assalamualaikum, salam kenal. Hilman dari Balikpapan. Wah, jauh banget nih ya. Ingin haji sekeluarga di tahun 2022. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini sudah punya tiket berarti ya, sudah yang reguler apa ya? Ya. Kemudian selanjutnya Mas Bagus dari Kulon Progo. Umrah sekeluarga tahun 2024, haji secepatnya. Ya, sudah daftar. Amin. Amin. Kemudian Bu Lisa dari Bantul, umrah sekeluarga tahun 2030. Nah, insya Allah ya, amin. Mungkin Bapak Ibu yang belum menulis silakan ditulis ya di chat, kolom chat ini ya. Kemudian lanjut Pak Janu, Klaten, haji furoda sekeluarga tahun 2025, amin. Kemudian Pipit Supriyatin ya, Bu Pipit, Sleman. Bismillah. Umroh lagi, sudah umroh berarti ini. Umroh lagi sekeluarga beserta ibu tahun 2023 dan haji bersama suami dan ibu tahun 2030. Amin ya rabbal alamin. Ini berarti kalau haji tahun 2030 ada kemungkinan sudah daftar lama atau belum atau mau haji plus nih ya. Kalau belum daftar haji plus bisa langsung menghubungi Ustaz Arif atau Ustaz Duhri ya, atau nanti kita sampaikan ya. Kemudian ini dari Bu Aisyah, Ulsan itu mana ya? Ada Bu Aisyah, Ulsan itu mana Ulsan? Kalasan ya, bukan ya? Umroh bersama suami tahun 2022, amin. Haji sekeluarga tahun 2030. Nah, banyak ya yang tahun 2030 ini. Mudah-mudahan kalau belum daftar bisa daftar haji plus ya. Kemudian Pak Dio Betano ya, Sleman. Umroh tahun depan bersama keluarga, haji plus cepatnya tahun depan berarti tahun 2022 ya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali yang lain juga belum menulis, mudah-mudahan belum sempat menulis atau ada kendala yang lain, mudah-mudahan dalam hatinya sudah ada niat dan merencanakan umroh atau haji baik dengan sendiri ataupun bersama keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat atau doa keinginan dari kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang mau disampaikan atau bertanya para jamaah sekalian, monggo bisa ditanyakan. Nah, mungkin barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, sebagai informasi, insya Allah sebagai follow up dari kegiatan kita ya, kajian ngaji Baitullah, jadi haji selagi muda ini, dari pertemuan awal bersama Ustaz Syatori yang memberikan motivasi bagaimana haji dan umroh ya, kita memantapkan niat kita ya. Kemudian yang kedua, kemarin kita sudah bersama Ustadz Duhri ya, menjadi sahabat syiar Baitullah. Nah, lalu yang ke malam ini bersama Ustadz Arif tadi ya, terkait dengan bagaimana perencanaan haji dan umrah bersama keluarga yang luar biasa tadi sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, oleh karena itu, bagi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bagaimana perencanaan bisa umroh atau haji bagi yang belum haji ya, atau bagi yang
belum umrah juga, atau yang sudah umrah ingin umrah lagi juga bisa direncanakan. Sembari merencanakan, ya bagi yang belum ataupun sudah, ya khususnya yang belum, bisa menjadi sahabat syiar Baitullah ya, dengan cara menjadi partner ya, partner Tihal Preslar Haji ya. Silakan bisa nanti disampaikan di grup atau langsung nanti ke Ustadz Zuhri ya. Setelah nanti mendaftar menjadi partner, nanti kita ada kegiatan lanjutan untuk memantapkan kita menjadi partner ya. Sembari kita juga punya rencana untuk melakukan haji atau umroh. Di samping juga kita menjadi sahabat ya syiar Baitullah. Gitu ya jemaah sekalian. Sekali lagi silakan nanti bagi yang ingin menjadi partner personal haji atau hal umroh dan edukasi, silakan bisa menghubungi nanti di admin ya, WA group atau langsung di Ustadz Zuhri. Ini ada pertanyaan, Ustadz Arif mungkin barangkali bisa menyampaikan jawabannya. Apa nih dari Ustadz Yusuf Mansur ya, bukan Ustadz ini ya. Ini Pak Yusuf Mansur. Nah, Afwan mau nanya untuk update info umroh terbaru gimana? Nah, monggo Ustadz Arif bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Yusuf Mansur. Jadi untuk update umroh terkini, jadi insya Allah kemungkinan ya. Jadi ini ada kabar tanggal 31 Maret itu umroh sudah dibuka kembali. Jadi ini tepat ini Pak Yusuf Mansur itu kan berniat untuk bisa umroh sekeluarga di bulan Ramadan kan gitu. Jadi pas momennya, jadi dan marilah kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu sekalian, jadi agar Ramadan nanti yang punya hajat untuk bisa menunaikan ibadah umroh bisa tercapai. Jadi bisa tercapai keinginannya. Jadi kalau di saat-saat seperti ini Bapak Ibu, jika ada kesempatan Saudi membuka umrohnya, maka kita harus bisa menjadi orang yang pertama untuk bisa menunaikan ibadah umroh. Karena kedepannya kita tidak tahu lagi. Jadi ini kalau kita flashback kemarin, jadi umroh itu kan ditutup bulan Februari 2020 ya. Dan Rihal pada saat itu sempat viral karena jamaah terakhir yang bisa landing di Jeddah. Jam 9 pagi di Jeddah, mendarat pesawatnya dan bisa langsung ke Madinah saat itu. Nah setelah itu, kemudian bandara itu ditutup. Jadi yang masih terbang disuruh balik dan seterusnya. Nah, sejak itu kemudian November dibuka lagi umroh. Alhamdulillah Rihal juga sempat memberangkatkan beberapa jamaah di bulan Desember, kemudian di bulan kemarin sebelum ditutup lagi di bulan Januari atau Januari atau Februari awal itu ditutup lagi sampai dengan saat ini, dan insya Allah ini rencananya tanggal 31 Maret insya Allah dibuka lagi. Jadi barakallah Pak Yusuf Mansur, jadi hajatnya nanti semoga bisa tercapai, bisa umroh Ramadan bersama keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, jazakallah Ustaz Arif. Ada lagi jamaah sekalian, ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, mungkin barangkali ada closing statement ya dari Ustaz Arif mungkin untuk menguatkan kembali komitmen kita untuk bisa haji dan umroh dan juga menjadi sahabat ya syiar Baitullah melalui personal al-haji atau hal umroh dan edukasi. Monggo Ustaz Arif. Ya, saya mana ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu yang menginginkan haji, tadi tiket haji bisa menjadi sarana Bapak Ibu untuk bisa menjadi pilihan Bapak Ibu untuk bisa menunaikan ibadah haji plus kan gitu, dengan hanya 6,5 juta atau 16,5 juta. Jadi tidak perlu $4.500 atau 63 juta. Kemudian untuk menunaikan ibadah umroh, Bapak Ibu bisa pilih dompet Baitullah. Menariknya adalah Bapak Ibu di dompet Baitullah ada program akselerasi.
Yaitu Bapak Ibu ketika mereferensikan orang lain untuk juga mendaftar di dompet Baitullah, jadi Bapak Ibu mendapatkan potongan 750.000. Itu kan sama dengan cicilan kalau Bapak Ibu menabungnya per bulan. Bukan cicilan ya, tabungan maksudnya. Nah, bisa kita bayangkan kalau setiap bulan kita mereferensikan satu orang saja. Jadi satu bulan itu kita seperti tidak melakukan tabungan karena ya tabungannya sudah ditutup dari orang yang kita referensikan tadi. Kemudian Bapak Ibu kalau berminat menjadi sahabat Baitullah, kemarin secara detail Ustadz Duri sudah menyampaikan gitu Mas ya. Jadi insya Allah, jadi itu juga bisa menjadi pilihan Bapak Ibu. Nanti detailnya bisa kontak. Jadi intinya adalah saya kembali ke slide saya yang pertama tadi Bapak Ibu, bahwasanya jarak ke Mekah itu tidak akan pernah berubah jika kita tidak pernah berani melangkah. Maka kemudian beranikan diri kita untuk bisa berniat, karena niat itulah kemudian yang insya Allah akan mengantarkan kita, Allah berikan kelayakan kepada kita untuk menjadi tamunya kelak insya Allah. Baik, gitu Mas. Oke, ya, terima kasih jazakumullah khairan katsir Ustaz Arif. Alhamdulillah dengan berakhirnya closing statement dari Ustaz Arif tepat jam 9 malam ini kita cukupkan. Memang ada beberapa peserta yang tidak bisa hadir di room Zoom maupun di YouTube karena memang terganggu sinyal malam hari ini di tempat hampir seluruhnya hujan ya. Ini ada beberapa yang minta recordingnya atau rekamannya. Nah, insya Allah nanti kita akan sampaikan ya kalau ada beberapa yang tadi japri. Demikian Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat rahimakumullah. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsir pada seluruhnya yang telah berpartisipasi ya aktif ikut menyempurnakan kajian ngaji Baitullah ini ya secara virtual. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, yang kita ikuti, ya bagi yang belum haji dan umroh, mudah-mudahan Allah kabulkan untuk bisa haji dan umroh. Bagi yang sudah umrah, ingin umrah lagi juga, insya Allah mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah agar kita bisa ke Baitullah lagi. Demikian, terima kasih semuanya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.